Pada tempat ini kita sudah memasuki bulan yang kelima, bulan Mei. Kita memasuki kembali bulan yang baru, dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah Tuhan mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Yesaya pasal ke-35. Yesaya pasalnya yang ke-35. Kita akan baca dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 35 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Kalau saudara pernah melihat padang gurun itu, saudara, padang gurun itu adalah hamparan pasir yang sangat luas sekali. Panas, kering, ya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan ketika mereka sedang berada di padang pasir. Padang pasir atau padang gurun itu adalah satu daerah yang paling sedikit sekali mendapatkan hujan. Satu daerah yang paling sedikit sekali mendapatkan kesejukan atau kelembapan, sehingga daerah itu, saudara, akan sangat panas. Di dunia ini ada gurun yang sangat terluas, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara ini, saudara, dia hanya mendapatkan curah hujan itu 25 cm per tahun. Berarti sangat sedikit sekali gurun ini mengalami hujan. Dia adalah gurun terluas di dunia. Saking luasnya gurun ini, saudara, gurun ini mencakup ke 10 negara. Jadi bukan hanya dimiliki oleh satu negara, tapi Gurun Sahara ini masuk ke dalam wilayah dari 10 negara. Jadi ada 10 negara yang dilalui oleh Gurun Sahara ini, ya. Gurun pasir yang sangat luas di dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang gurun pasir itu berbicara tentang pergumulan yang saat ini kita sedang hadapi. Apakah saat ini kita sedang berada di pergumulan atau di persoalan yang sangat berat sehingga hidupmu merasakan kekeringan? Tidak ada berkat Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan, seperti engkau sedang berada di gurun pasir. Kering, tidak ada mata air, kelaparan, kehausan. Kalau siang, saudara, gurun pasir itu akan terasa sangat panas, tapi kalau malam akan terasa sangat dingin. Ya. Apakah kehidupan kita saat ini sedang mengalami seperti itu? Seperti sedang berada di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Kekeringan, kehausan, kelaparan. Kita nggak tahu kemana arah tujuan hidup kita karena semuanya itu pasir. Kita nggak tahu kita mau kemana perginya. Kita nggak tahu kita mau mengarah kemana. Kita tidak tahu kita mau bergerak kemana.
kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan mengarahkan mereka untuk pergi ke daerah Kanaan, yang firman Tuhan katakan daerah ini melimpah dengan kekayaan alamnya, ada susu dan madu di sana, sehingga bangsa Israel tidak lagi menderita di Mesir, tidak lagi kelaparan di Mesir, tidak lagi disiksa di Mesir. Mereka dapat masuk ke daerah Kanaan. Tuhan mengarahkan bangsa itu ke daerah Kanaan, saudara. Tetapi mereka harus melalui gurun pasir untuk menuju ke daerah Kanaan itu selama 40 tahun. Padahal menurut para ahli geografi dan geologi bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu 800 km. Kalau dilalui dengan jalan kaki, itu bisa ditempuh selama 25 hari. Hanya 25 hari saja seharusnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan mereka bisa menuju ke daerah Kanaan. Tetapi dalam kenyataannya butuh waktu 40 tahun. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan membawa mereka untuk masuk ke dalam gurun pasir? Dan pertanyaannya juga dalam hidup kita, kenapa Tuhan juga membawa kita untuk masuk ke dalam gurun pasir kita saat ini? Kenapa Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam pergumulan-pergumulan, masalah, penderitaan, bahkan air mata yang kita keluarkan di dalam hidup kita karena kita menangisi masalah yang kita hadapi saat ini? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin melihat bagaimana air matamu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi mata air, sehingga seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya tadi, saudara, bahwa di dalam gunung pasir, di padang gurun itu memancar mata air. Kalau kondisi di gurun pasir itu sedang panas-panasnya, itu akan muncul kamuflase optik yang bernama fata morgana. Orang itu saking kehausan, saking butuh air, dia akan melihat seolah-olah di hadapan mereka itu ada sumber air. Makanya saudara, kalau di gurun pasir itu ada namanya oasis. Seperti ada danau yang besar yang kita lihat di gurun pasir, ternyata bukan. Ternyata itu hanya ilusi mata. Karena yang kita bayangkan, kita mau melihat mata air, kita mau melihat sumber air karena kita sedang kehausan saat ini. Tapi ternyata itu hanya ilusi, hanya bayangan kita, bukan kenyataan yang sebenarnya. Saudara, kenapa Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam gurun pasir? Yang pertama adalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sanggup melakukan apapun menurut rencananya. Jadi bukan hanya kita melihat bayangan seolah-olah Tuhan tolong padahal nggak ada. Seperti kita melihat adanya oasis di gurun pasir, ada bayangan danau, ada bayangan sungai, padahal nggak ada, itu hanya bohongan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ini dibuktikan, saudara, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun. Pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan bangsa ini? Tidak. Tuhan berikan tiang awan ketika siang, Tuhan berikan tiang api ketika malam. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan. Tuhan berikan makanan kepada bangsa ini. Itu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada bangsa ini. Dan firman Tuhan katakan bangsa ini akhirnya berhasil masuk ke dalam
dalam tanah Kanaan. Artinya Tuhan menyertai bangsa ini sampai ke tujuan akhir. Dan juga Tuhan ingin dia melihat bagaimana kita mengakui bahwa Yesus menyertai hidup kita sampai ke tujuan akhir hidup kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia menyertai dan memelihara kita. Oleh sebab itu yang pertama, saudara, percayalah atas pemeliharaan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan gusar akan pemeliharaan Tuhan. Mungkin saat ini sepertinya saudara melihat sepertinya Tuhan kurang begitu memelihara saudara. Itu hanya seperti tadi, hanya bayangan saudara, hanya pemikiran saudara, hanya perkiraan saudara. Tetapi kenyataannya Dia tetap memelihara kita. Amin. Amin. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan ayat yang ke-6 Yesaya berkata, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai, dan mata air terpancar di padang gurun, di padang di sungai belantara. Bagaimana penyertaan Tuhan terjadi? Mujizat Tuhan nyata. Ada kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan. Bagi firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau saudara meragukan Tuhan, berarti saudara tidak percaya mujizat Tuhan. Itu aja. Kalau saudara meragukan Tuhan, berarti saudara tidak percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Kalau saudara meragukan Tuhan, artinya saudara tidak percaya hidupmu akan diberkati, diangkat dan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan memproses hidup kita untuk masuk ke dalam padang gurun pasir yang sangat luas dan kering? Yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk hidup kita. Bagaimana Tuhan ingin memproses hidupmu, mengubahkan hidupmu sehingga hidupmu tetap setia kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan sangat memahami bangsa Israel adalah bangsa yang tengah tengkuk, bangsa yang suka mengeluh, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka berkeluh kesah, sehingga Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang setia. Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan, bangsa yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah menjadi pribadi yang baru. Mereka memiliki karakter yang baru. Mereka memiliki kesetiaan yang kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita semakin setia, semakin diubahkan, semakin dekat kepada Tuhan. Coba saudara bertanya, kenapa sih saya selalu ditaruh Tuhan di gereja ini, di Kapuk, di Kedoya? Saya sudah coba lari, balik lagi, balik lagi, balik lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Itu artinya ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan taruh dalam hidup. Kenapa sih saya sudah mau melayani, tapi kok tiba-tiba balik lagi, dikasih jadwal lagi, dikasih jadwal lagi? Artinya ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menikmati bagaimana proses Tuhan. Jangan dilawan, jangan mengeraskan diri, jangan lari lagi dari panggilan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan itu capek, saudara. Capek. Akan makan hati.